terus membangun kolaborasi. Nah, ini sudah bisa di-record ya. Baik. Jadi efektif dan efisien ya kita gunakan prinsip sehingga bisa tidak ada pihak lain yang membantu kita untuk pelaksanaan kegiatan raker. Jadi kita telusuri kembali beberapa kegiatan masa lalu yang saya pernah mimpin MKPS SMA Provinsi Banten. Itu pernah kegiatan di Universitas Esa Unggul Tangerang ya, Pak Suki pada waktu itu sekjennya kan Pak Suki ya, dan Bu Sonya pada waktu Betul, itu Pak. ya, Hmm, Bu Sonya juga bagian dari pengurus kita. betul. Nah, kemudian kita coba melalui Bu Sonya dan besok katanya akan lebih detail lagi melalui Pak Saprianto ya, akan mengunjungi kampus tersebut. Tapi dari hasil pembicaraan kita yang diwakilkan melalui Bu Sonya, baik telepon maupun surat-surat, itu sepertinya pihak kampus menerima dengan tangan terbuka. Bahkan saya dapat info dari Bu Sonya, tapi by phone ya, belum ketemu langsung. Itu mereka akan membantu aula beserta isinya, gitu kan. Aula beserta isinya dan konsumsi beserta makannya. Wah, hebat ya. Kalau sudah kayak gitu nih, APSI berarti alhamdulillah ya. APSI berarti ada gaungnya lah gitu ya. Kita bisa bekerja sama dengan pihak universitas atau perguruan tinggi ya. Nah, besok tim kita akan ketemu dengan kampus. Nanti Pak Saprianto sudah ada, nanti Pak Saprianto bisa menyampaikan. Kalau Bu Sonya udah hadir bisa dicek ya. Kalau Bu Sonya sudah hadir, mungkin nanti Bu Sonya bisa menyampaikan. Tapi saya sudah telepon, sudah saya WA, Bu Sonya udah ada. Ya, Ada. bagus. Nanti lengkap nih, kita bisa satu dengan lain saling menyampaikan gitu ya, Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, eh, surat-surat sudah kita sampaikan. Mungkin Bapak Ibu izin ini aja ya, share screen dulu Pak Supi ya dan rekan-rekan semua. Kita Ya, sudah silahkan Pak menyampaikan Dokter. surat ya, supaya Bapak Ibu yakin gitu kan. Oh iya ada surat, ada apa. Tapi nanti bisa muncul belum ya? Oh ini ada nih. Nah ini suratnya sudah muncul Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Baik, saya hanya meyakinkan saja Bapak Ibu bahwa kegiatan ini resmi, bukan dari kata ke kata, tapi kita gunakan surat ya. Dan surat ini sudah tersampaikan, bahkan sudah direvisi untuk yang kedua kalinya. Ini suratnya jadi ada, jadi surat permohonan berkegiatan sudah ada. Kemudian kita share lagi ya Bapak Ibu supaya ada kepastian lagi. Ini kita akan membahas tentang apa di sana Bapak Ibu ya. Yang akan kita bahas di sana itu nanti adalah ini Bapak Ibu, rencana kerja kita. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan dibahas per bidang. Ada bidang organisasi, bidang kerjasama, itu Bapak Ibu ya. Bidang kerjasama, terus ini ada 10 bidang Bapak Ibu, bidang advokasi, perlindungan hukum, bidang humas, penerbitan media cetak dan media elektronik, bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi pengawas sekolah, bidang pemberdayaan perempuan, bidang peningkatan mutu pengawas TK, SD, R, dan sebagainya, bidang kesejahteraan sosial ekonomi. Nanti mungkin ini bidang-bidang ini disesuaikan dengan bidang kita karena ini yang format ini adalah yang disampaikan oleh
APSI pusat, tapi kita sudah menyampaikan. Maksud saya begini, maksud saya begini. Nanti di dalam rapat per bidang itu karena ada rapat secara umum, jadi ada rapat per bidang, kita akan bagi peserta jadi 10 ya, akan jadi 10 kelompok. Nah, nanti masing-masing masuk situ, masuk ke kelompok atau per bidangnya. Nah, kalau misalkan jumlah peserta kurang, katakanlah pengurus APSI itu kan hampir 60 ya Bapak Ibu ya. Katakanlah yang datang hanya 30 atau 40. Nah, maka PASAP 20-nya itu nanti diintervensi oleh APSI Kabupaten Tangerang gitu. Ya. Karena kan sebenarnya pengurus APSI ini sudah representasi dari semua kabupaten kota. Semua kabupaten kota itu minimalnya mengkontribusi 5 sampai 6 orang, Pak. Jadi kalau kumpul semua itu kan ada 60. Nah, kalau misalkan 60 belum tercapai, berarti kita harus ada apa? Tambahan peserta dari Kabupaten Tangerang. Nah, kita Wah, dalam surat Bapak Ibu, kita dalam surat itu menyampaikan peserta akan 80 orang Bapak Ibu. Nah, 80 orang. Jadi pihak kampus sepertinya sudah menyiapkan 80 paket itu kalau disebut paket. Mudah-mudahan terpenuhi begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin masih ada waktu nih Pak Sap, iya, Pak. mungkin para pengurus inti, bendahara, wakil ketua, kemudian para sekretaris dan para pengurus itu bisa memastikan Pak Sap ya, Iya. peserta dari pengurus APS ini yang akan datang siapa saja, mungkin dibuat list. Hmm. Dan nanti kalau misalkan kurang dari 80, bagaimana cara mencari supaya hadir 80 gitu Pak. Tentu kita akan banyak berharap dari kota Tangerang, dari Kabupaten Tangerang, dari kota Tangerang maupun Tangsel kan bisa agak cepat tuh nanti. Eh, Kalaupun terjadi kekurangan yang sangat signifikan dari Tangerang Raya itu bisa langsung ditarik gitu Pak, untuk bisa dihadirkan gitu ya. Itu biasa sih seperti itu. Makanya kita buat list rekan-rekan yang karena ada kesibukan apa, karena ada kedinasan, karena apa yang memang tidak bisa tinggalkan pada saat raker, maka kita nanti intervensi pesertanya itu dari Kabupaten Tangerang, nanti masih kalau masih kurang saja ambil dari kota Tangerang, kebetulan ini ketua-ketuanya ada ya, kemudian dari eh, kota Tangsel gitu. Ya, begitu. Itu yang akan kita bahas. Kemudian Bapak dan Ibu, di samping kita akan membahas program kerja, itu kegiatan akan diawali dengan pembedah ADART. Tapi sebelum bedah ADART, nanti yang bedah ADART itu Pak Dr. Nong ya, Bu dan dokter. Pak Sap itu nanti, Pak Nong Soprana dan Pak Saprianto yang akan membedah ADART. Saya rasa bahan dan sebagainya Pak Saprianto dan Dr. Nong sudah menyiapkan. Pokoknya bagaimana kami yang hadir diberi pencerahan tentang ADART yang terkini itu seperti apa. Paling tidak ada berapa pasal, ada berapa ayat itu. Intinya di mana, ya, apa yang harus menjadi konsentrasi dari anggota APSI gitu aja Pak. Intinya Iya. pasti Pak Sap sudah menyiapkan dengan Bu Dr. Nong. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika membahas program, kita tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Cukup satu bidang itu sampaikan satu program prioritas yang bisa dilaksanakan tahun 2025. Kita tahun 2025 dulu Pak Sap, Iya. fokus 2025 setiap bidang mengkontribusi satu aja program prioritas itu, insya Allah 11 bulan itu bisa terlaksana. Kan ini bulan 12, bulan 2 berarti 10 bulan kan, itu sebulan satu ada sebulan satu itu bisa terlaksana sehingga APSI Provinsi Banten tidak mengalami kemandegan dalam hal program. Dan memang kita sedang dipantau bagaimana progres
APSI Banten 2025 dan 2026 dengan pasukan yang baru. Bagaimana katanya nih Pak Eko, bisa mimpin tidak? Kan Pak Agus suka gitu ya, suka menanya perkembangannya aja gimana. Saya bilang insya Allah Pak kami siap. Dan kegiatan ini PASAP sudah kita laporkan ke pengurus APSI pusatnya. Cuma saya belum berani ngundang. Kalau mengundang kan mungkin ya ada satu hal yang belum tentu kita bisa siapkan gitu kan. Nah, jadi makanya saya baru berbahasa saja dengan Pak Dr. Agus Ketua Umumnya bahwa kita akan melaksanakan ini pada tanggal 19 Februari 2025 bertempat di Universitas Esa Unggul. Dia menjawab mantap dan hebat, mantap dan hebat ya. Artinya bisa kita di kampus ya, ya bisa kita disupport oleh pihak kampus. Saya rasa itu saja Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Tapi tadi saya, oh ini nih ada yang mungkin gimana cara memasukkannya. Nanti dulu sebentar ya. Saya share screen, share share lagi ya Bapak Ibu, nih ada yang Share screen. share screen, share screen, tapi nanti saya cari dulu nih, belum begitu muncul karena dia di, kita cari dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, kita cari ada nggak di sini nih. Muncul nggak nih Pak? Belum Muncul Pak. Pak, Belum tapi belum terbuka. belum kebuka ya. Iya, Belum. Iya nih ada kesulitan sedikit. Ini belum belum juga ya. belum Pak. Atau kita sekali lagi. Nah, ini coba sekarang nih. Pak Suki doakan bismillah ya Pak Suki. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Ini kebuka ya? Belum Pak, belum boleh. Ya, Sudah, terbuka. sudah. Udah Sudah ya. Pak. Sudah Pak. Ini Bapak Ibu punya ketua yang belum ahli nih IT-nya soalnya. Masih rumpa-rampa. Tapi nggak apa-apa, Bapak lumayan ya. Nah, Lumayan sedikit-sedikit mah ada. Nah, ini Bapak Ibu, maksud saya gini. Ini nggak mau gerak. Ya Bapak Ibu, kelihatan kan Bapak Ibu ya? Ada, Kelihatan. Pak. kelihatan Pak. Kita lihat nih nanti Bapak Ibu rencana acaranya seperti ini Pak Sap. Nanti kalau misalkan dengan Bu Sonya besok datang ke sana, di bawah nih rencana ini kan di surat juga udah ada sih. Ya Pak Sap juga ada pegang Pak Sap ya kayak gini Ada, ya. ada. Nah Bapak Ibu ini kita bilang nanti sifatnya kondisional saja, tidak merupakan harga mati ya. Kan susunan seperti ini sebenarnya bisa diubah sesuai dengan situasi. Nah, ketika kita menyusun di acara seperti ini, dari mulai menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya, Mars Absi, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sebagainya, sambutan ketua APSI dan sambutan dan sebagainya ya. Ini mungkin sambutannya nanti direktur katanya ya, bukan rektornya karena di situ tuh dipegangnya oleh direktur. Nah, sebelum ke visit gitu ya atau tur lokasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibawa keliling kampus atau dibawa pada spot-spot tertentu ya. Seperti dulu mungkin Pak Suki ya, Pak Busonya ya, Betul Pak. Betul. tertentu gitu. Tapi sebelum ini mereka minta waktu untuk menyampaikan program-program kampus itu. Saya bilang ya mangga silahkan gitu kan, boleh. Artinya memang mereka ada kepentingan untuk mengkomunikasikan eksistensi kampus ya mungkin di sebelum atau setelah penutup berarti sebelum visit tuh nanti ya Pak Syap ya dan Bu Sonya besok kalau mau itu disampaikan boleh di sini nanti eh, sebelum visit mungkin dia akan melakukan
apa sih kalau bahasa kita kan promo kampus ya. Kalau bahasa Ya, mereka mengkomunikasikan kondisi kampus ya boleh apa namanya lah pokoknya sebelum visit. Nah, nanti acara berikutnya setelah visit itu pembahasan ADART Bapak Ibu. Pembahasan ADART Bu Dr. Ajanong dan Pak Saprudin ini sudah Soprianto. dipastikan siap. Saprianto kan Saprudin we nya. Pak Saprianto itu ngesok salah we ya. Soprianto. Saprudin, Saprudin lagi, Saprudin itu mah Prawira Negara ya itu karena guru sejarah sih dulu kita ya. Menhan itu mah Pak Saprudin mah. Iya, iya. Jadi gitu Bapak Ibu, eh, Bu Ajanong dan Pak Syaprianto itu sudah siap untuk membahas ADART ya. Dan pasti sangat kita harapkan kita bisa memahami. Kemudian ada kegiatan nanti ISOMA, kemudian baru pembahasan program. Pembahasan program juga cukuplah 1 jam. Kalau memang Bapak Ibu dari malam ini sudah bisa memperkirakan, organisasi mah akan menyampaikan ini satu, ya nggak perlu lama nih Pak Saprianto ya, yang ini nggak perlu Hmm. 1 jam juga bisa beres. Baru nanti presentasikan, baru nanti susun rekomendasi, itu Bapak Ibu ya. Baru penutupan. Nah, ini acara penutupan bisa lebih, eh, bukan lebih sore ya, bisa lebih siang gitu, bisa maju saya rasa. Jadi nanti ini nanti yang menata dan mempersiapkan segala macamnya timnya Pak Saprianto, ada Bu Sonya di situ, ada Bu Vinta kan ya Bu Vinta ya, ada pokoknya pengurus-pengurus dari Kabupaten Tangerang silahkan mengelola kegiatan ini ya. Tadi ada dari Pas, bagaimana Pak tentang bannernya? Kalau banner kan gede ya, biasanya kan relatif mahal ya, atau khawatir mahal, mungkin buat aja spanduk Pak yang sederhana. Tapi Hmm. kita harus izin, boleh nggak masang spanduk di kampus gitu kan? Kalau di dalam itu biasanya di ruangan nggak pakai spanduk karena sudah pakainya proyektor atau LCD. Sudah selamat datang biasanya kayak gitu mereka udah buat. Sekarang kampus tidak mengembangkan spanduk di dalam ruangan kalau tidak salah. Ketika kita di Untirta juga Pak Suki ya kan nggak ada spanduk kan, nggak boleh Betul kita Pak. Enggak udah ada Pak. langsung selamat datang aja di situ gitu. Hmm. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang paling akhir dari saya, silahkan nanti Pak Sap, Bu Sonya, Bu Hajanong mengawali sesi ini, mungkin bisa menyampaikan beberapa hal di samping pengurus yang lain. Kita beri kesempatan untuk menyampaikan. Saya rasa itu Pak Sap, Pak Ya, Suki, Bu Haji Ade ada ya, Bu Haji Ade ya? Hadir, Pak. Ya, wah ini pasti Iya. backupnya kuat nih. Tenang ya, Bu Haji Ade ya. Ya, nanti saya sambil melaporkan, Pak. Ya, Bu Haji Ade juga hari ini boleh melaporkan. Nanti di sana juga melaporkan ya, Bu ya. Bagaimana perkembangan tiap kabupaten kota. Mudah-mudahan sih sebelum berangkat ke sana, tiap kabupaten kota sudah mengiur bahasa sayanya ya. Sudah mengiur untuk APSI Januari, Februari. Hmm. Mudah-mudahan sudah seperti itu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Harusnya Bapak Ibu malam-malam istirahat, malah diajak rapat. Mau menambahkan sedikit bisa Pak Ketua? Ya, nanti tenang aja Pak, setelah saya sampaikan kembali ke Pak Suki, baru nanti Oh ya, mungkin persilakan Pak Saprianto, karena ini acaranya Pak Saprianto sih hari ini. Itu ya, Pak Suki ya. Ya, Pak siap. Saprianto tenang ya, nanti setelah ini acara akan diberikan ke Pak Saprianto. Menambahkannya yang banyak, yang sedikit Pak. Ya. Tambahkan aja yang banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Ini perlu dimatikan nggak ya nggak usah Pak. slide screen? Atau ini dulu Pak ya? Ditampilkan aja Kak, nggak apa-apa Pak. Tampilkan aja dulu ya, karena Iya memang iya nanti pasap kayaknya ke sini nih nanti arahnya. iya. Terima Betul. kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua APSI Provinsi Banten yang sudah menyampaikan rencana kegiatan Raker yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari di Universitas Esa Unggul. Kalau dapat saya simpulkan, ada 3 pembahasan yang sangat penting.
Yang pertama adalah program kerja APSI Provinsi Banten. Yang kedua, bedah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan yang ketiga, minimal setiap bidang memiliki satu program prioritas yang akan menjadi paling tidak panduan pedoman kita dalam melakukan kegiatan keorganisasian. Berikutnya, kepada Pak Saprianto, kami persilakan untuk menyampaikan banyak hal tentang kegiatan raker ini. Kepada Baik, beliau kami persilahkan. baik, terima kasih Pak Suki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din sudah la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh lan nabil ba'da ma ba'du. Yang terhormat Pak Dr. Eko Supraptono selaku Ketua APSI Provinsi Banten. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pengurus APSI Provinsi Banten dan Bapak Ibu pengurus APSI Kabupaten Kota seprovinsi Banten. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam jaringan virtual pada malam hari ini. Dalam rangka persiapan kita untuk rapat kerja APSI Provinsi Banten yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Tangerang. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya tadi mohon maaf karena baru pulang dari masjid tadi, Ya, nanggung tadi dan ada sedikit fotokopian ada yang perlu dibeli jadi agak-agak terlambat Pak Ketua dan teman-teman sekalian. Kemudian saya tadi masuk menyimak pas Pak Ketua sampaikan tentang teknis ya, teknis pelaksanaan besok. Ya memang sebetulnya sudah jauh hari kita kita persiapkan dan tadinya kita sudah membuat juga surat dari APSI Kabupaten Kota, tapi ternyata kata Pak Eko cukup suratnya itu bukan dari APSI Kabupaten Kota tapi dari APSI Provinsi. Akhirnya suratnya ya walaupun sudah terlanjur kita buat kita tidak jadi kita sampaikan kepada tim Esa Unggul gitu atau Universitas Esa Unggul. Walaupun sudah saya kirim juga ke bosnya mungkin kata bosnya yang dari provinsi. Nah, kemudian alhamdulillah sudah ditanggapi oleh pihak pihak Universitas Esa Unggul kedatangan kita bahkan yang saya khawatirkan tadi masalah konsumsi karena ini mungkin kita juga belum tahu nih eh, konsumsi apakah dibantu atau tidak. Kalau tidak tentu kita harus mengupayakan atau paling tidak kita harus juga ya sedikit banyaknya mengeluarkan biaya untuk konsumsi. Tapi alhamdulillah secara via via telepon pihak Esa Unggul sudah insya Allah katanya sudah siap untuk sampai dengan makan dan minum. Cuma untuk berkunjung ke Esa Unggulnya, survei ke Esa Unggulnya tadinya rencana hari ini atau hari-hari kemarin, cuma karena kebetulan karena kesibukan saya pribadi dan juga Bu Sonya, terutama karena tim penghubungnya Bu Sonya, insya Allah besok jam 2 Pak. Jam 2 kita ke Universitas Esa Unggul, sekaligus ingin bertemu dengan pihak Universitas Esa Unggul untuk memastikan kembali tentang aula, kemudian juga tentang makan dan minum, ya, kemudian juga tentang ya kesediaan mereka untuk memberikan sambutan atau mungkin ada acara lainnya yang mereka mereka ingin sampaikan gitu, termasuk visit atau tur lokasi Universitas Esa Unggul gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tentang kepastian peserta, Pak ya. Ya mungkin di grup mulai malam ini atau mulai paling lambat besok sudah kita mulai list ini Pak nih. Misalkan di pengurus Provinsi Banten itu yang siap hadir berapa orang, di pengurus APSI Kabupaten Kota, terutama ketua sekretaris bendahara itu yang siap hadir berapa orang, kemudian nah untuk mencapai target 60 atau 80 tentu kami dari Kota Tangerang akan mengantisipasi gitu ya. Tadinya memang rencana saya sekalian anggota saya di Kabupaten Tangerang juga diundang karena sekaligus juga ini acara acara APSI Kabupaten Tangerang juga lah bisa dianggap seperti itu. Karena kalau dibuat dua kali acara mungkin jadi tumpang tindih. Khawatirnya sudah terlalu banyak acara yang berdekatan.
Jadi nanti mungkin mulai besok pagi atau mungkin mulai malam ini sudah mulai kita list di Pak Ketua siapa yang ya secara ini ya secara agenda acara tidak bentrok dengan kegiatan ini, dengan kegiatan tanggal 19 ini dan sudah memastikan sehingga kita bisa bisa memperkirakan berapa anggota yang akan hadir gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kemarin saya sempat juga menyampaikan pada Pak Ketua tentang acara. Kalau dari mulai MC pembukaan sampai dengan Asyul Quran mungkin kami usahakan dari tim kami di Kota Tangerang. Cuma ada tambahan kemarin mungkin Pak Ketua lupa mungkin ya bahwa kita sebentar lagi karena menyambut bulan suci Ramadan ada sedikit ya kalau saya mengusulkan ada sedikit semacam kultum gitu. Nggak tahu nanti ditempatkannya apakah setelah pembacaan isi Al-Quran atau ketika di sesi acara yang mana gitu. Ya paling tidak itu sebetulnya di Kota Tangerang itu kita rutin ya Pak Ketua. Sebelum Ramadan tuh kita sering mengadakan acara persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Nah ini sekaligus biar kami tidak mengadakan lagi gitu. Nah nanti bisa diselipkan mungkin ya. Hematnya di mana bisa diselipkan? Apakah di acara pembukaan? Ya, saya pikir mungkin di acara pembukaan ya, karena itu kan sifatnya tidak lama. Hanya sekedar mengingatkan dan sekedar sekedar untuk bagaimana upaya kita membersihkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan gitu. Itu kemudian untuk ADRT, insya Allah nanti saya dengan Bu Dr. Nong eh, mungkin berbagi aja, saling ya, saling pleno aja untuk menyampaikan tentang ADRT yang terbaru. Ya kita sikapi bersama ya karena selama ini kita mungkin bergerak eh, mungkin masih masih banyak yang belum tahu tentang ADRT kita yang sesungguhnya seperti apa. Sehingga rambu-rambu yang harus kita patuhi itu seperti apa gitu. Nah, saya kira itu kemudian apalagi ya? Saya pikir sementara itu Pak, terutama tentang list kehadiran tadi dan juga acara dan kemudian juga masalah banner. Tadinya saya khawatir kalau itu dibutuhkan kan kita harus menyiapkan juga dari Kota Tangerang. Tapi kalau kata Pak Ketua di dalam sudah kemungkinan dari Infocus atau dari project gitu ya, itu mungkin kita cukup yang di luar ya, di luar sekedar selamat datang gitu ya, untuk mengarahkan para peserta bahwa kita memang sedang melakukan kegiatan di sini. Dan sifatnya ya kita izin dulu tetap ke pihak kampus. Mungkin setelah acara selesai pun juga kita copot kembali kan seperti itu. Saya kira itu dulu Pak Ketua. Nanti mungkin lebih lanjut lagi ada yang mungkin tanya jawab atau bisa disampaikan hal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saprudin yang sudah Saprianto. menyampaikan. Saprianto, Saprudin lagi. Nular nih Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih Pak Saprianto yang sudah menyampaikan beberapa hal yang kalau dapat saya rangkum. Yang pertama, pihak Esa Unggul sudah siap. Kemudian observasi insya Allah besok dilaksanakan dengan busonya. Kemudian juga kepastian peserta sudah mulai di list bila perlu malam ini atau besok. Kemudian berikutnya MC dari Kabupaten Tangerang dan kalau bisa Pak Saprianto menyampaikan ada kultum sebelum atau sesudah acara atau di tengah-tengah. Barangkali itu yang disimpulkan oleh saya pada kesempatan ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Saprianto. Berikutnya barangkali dari Ibu Bendahara mau menyampaikan beberapa Boleh, hal, kami ya. persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua APSI Provinsi Banten beserta jajarannya, Bapak Ibu Ketua APSI Kabupaten Kota beserta para pengurus, juga Ibu Bapak yang hadir di room ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kita terus bisa beraktivitas dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu dan Bapak, saya izin melaporkan iuran APSI Provinsi Banten tahun 2025.
saya sudah mendapat setoran iuran dari Kabupaten Pandeglang untuk bulan Januari Februari itu jumlahnya 67 pengawas. Semua jumlah uangnya yang saya terima 2.412 sudah dibayarkan saat rapat di Kota Serang. Kemudian iuran yang kedua dari Kota Serang 27 pengawas Januari Februari jumlahnya 972.000. Kemudian pada tanggal 17 juga saya terima dari Kota Tangsel 43 pengawas kali 10.000 hanya bulan Januari saja, yaitu 430. Nah, kemudian masuk lagi dari Kabupaten Tangerang, 30 pengawas dikali 18.000 bulan Januari sampai Maret, jumlahnya 1.620.000. Masuk lagi iuran dari Kota Tangerang, 50 pengawas kali 18.000 Januari Februari, jumlahnya 1.800.000. Dan terakhir dari SKH 4 orang, Ibu Nani, Bu Ngatini, Bu Rita, dan Pak Didik. Jumlahnya 144. 18.000 kali 4 untuk bulan Januari Februari. Karena dari semua iuran ini ada beberapa yang masuk ke kabupaten kotanya masing-masing. Sehingga uang iuran yang ada di Bendahara APSI sekitar 7.378. Itu pun belum dikurangi iuran untuk ke APSI pusat. Nah, kalau saya sudah mendistribusikan juga, karena di sini ada iuran untuk APSI Provinsi Banten itu 10.000 dan APSI pusat itu 8.000, jadi sekitar uang yang ada di saya ini untuk APSI provinsi sekitar 4.300.000-an ya. Nah itu, apabila uang tersebut akan digunakan untuk kegiatan nanti di tanggal 19, silahkan dicatat saja kebutuhan-kebutuhannya. Nanti seizin Ketua APSI, Pak Dr. Eko, bisa berkoordinasi dengan saya. Nanti kita komunikasi hal-hal yang memang diperlukan apabila harus dari APSI provinsi mengeluarkan uang. Alhamdulillah APSI provinsi sekarang sudah punya kasnya sebesar itu. Dan untuk iuran ke pusat belum saya distribusikan, tapi uangnya sudah saya pisahkan sesuai iuran masuk dari kabupaten kota. Sehingga Ibu Bapak nanti akan mengetahui seperti apakah keuangan APSI yang ada di APSI Provinsi Banten ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Kabupaten Pandeglang, Ketua APSI dan jajarannya, Kota Serang, Kota Tangsel, walaupun baru sebulan Kota Tangsel, kemudian Kabupaten Tangerang yang sudah sampai Maret, Kota Tangerang, dan SKH 4 orang. Nah, yang belum adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon. Nah, itulah keuangan yang saat ini saya terima tahun 2025, iuran yang masuknya seperti itu. Mungkin hanya itu saja karena kegiatan tanpa dana sesuatu yang mustahil. Apabila nanti dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang apa Kabupaten Tangerang nih, Esa Unggul, Pak? Kabupaten. Kabupaten. Ya, ada hal-hal yang ingin. Kabupaten. Ya, Kabupaten Tangerang ya, ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan terkait dengan dana. Seizin Ketua, boleh berkoordinasi dengan saya. Nanti saya juga akan melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh bendahara terhadap kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang belum masuk bisa segera masuk, dan yang sudah masuk
mendekati bulan Maret, nanti saya tetap menampungnya sehingga nanti setiap bulan saya bisa laporan. Karena rencananya sesuai dengan program yang Pak Eko sampaikan tadi, sudah di-share, sepertinya kita nanti akan setiap bulan ketemu. Nah, setiap bulan itu pula saya bisa melaporkan bagaimana sirkulasi dana yang ada di APSI Provinsi Banten. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bendahara yang sudah menyampaikan rekapan hasil iuran daripada APSI Provinsi Banten yang kalau saya dengar tadi jumlahnya 7.378.000, belum dikurangi untuk setoran yang ke pusat, kurang lebih yang dimiliki provinsi 4.300.000. Mudah-mudahan yang belum, insya Allah segera bisa melunasinya. Berikutnya, masih ada lagi yang ingin disampaikan dari Bapak dan Ibu? Saya beri kesempatan. Bu Haji Nong, Pak. Bu Haji Nong ada? Bu Haji? Bu Sonya ya, dan Bu Sonya. Bu Sonya Dan mungkin Bu nanti. Sonya. Bu Bu Sonya Sonya ada ya. atau Bu Haji Nong, silahkan. Kami beri kesempatan. Bu Sonya, Atau Bu Sonya mau Bu Sonya dulu? Bu Sonya silahkan. Ya, 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 silahkan Bu. ya, ya. Izin, terima kasih waktunya Pak Suki. Ya. Izin Pak Ketua. Ya. Ini mumpung masih tayang juga ya, apa namanya rundown acara. Ini dari atas nama Terputus, Bu. Lempar, Pak. Bu ya. Sonya. Udah masuk lagi ya Pak. Ya, silahkan. Dari ini pembukaan pada poin sambutan itu Esa Unggul meminta jangan atas nama rektor, tetapi atas nama Direktur Universitas Esa Unggul Citra Raya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum visit atau kampus tour, Esa Unggul juga di bagian publikasi juga meminta waktu untuk ada penyampaian. Beliau ingin menyampaikan penyampaian dulu tentang Universitas Esa Unggul, baru kemudian dilanjut dengan kampus tour. Itu ya dari rundown permintaan dari Esa Unggul itu Pak ya. Kemudian untuk terkait yang akan disediakan gitu, Esa Unggul sudah bersedia menyediakan sampai makan siang sejumlah 80 kalau permintaan saya waktu Alhamdulillah. itu. Ya. Kemudian ya besok mungkin ya udah janjian juga dengan Pak Safri dan Esa Unggul menyediakan waktu jam 2 ke atas gitu. Karena mereka sedang ada kegiatan pelayanan masyarakat dari pagi, jadi mereka bisa ada di kampus lagi jam 2, terutama Bu Ekanya. Itu kita akan survei ke sana. Jadi saya meminta kepada Pak Safrianto dan tim, nanti kita janjian untuk ketemu ya. Untuk ketemu di Esa Unggul atau rumah. Kebetulan saya kalau pagi juga saya sedang ada kegiatan juga di Kresek. Dan Kronjo itu. Jadi nanti kita janjian aja mungkin ya Pak Safri ya di mana. Ya, Bu. Dan saya mohon dukungan juga apa-apa nih yang mungkin list tentang apa yang kita ingin dipersiapkan juga atau yang kira-kira kekurangan yang ada di Esa Unggul yang harus juga kita penuhi apalagi gitu misalnya gitu. Jadi minta tolong mungkin survei kita besok itu dengan survei ini melihat kesiapan dan apa yang perlu dilengkapi juga mungkin besok ya Pak Safri ya. Mungkin kita janjian nanti ketemu itu mungkin Pak Ketua kalau dari saya yang akan saya sampaikan. Jadi ya insya Allah besok kita fixkan lagi ya Pak Safri ya. Kami tim dari kabupaten mungkin kami akan
mengkristalkan lagi apa saja persiapannya, baru mungkin nanti dilaporkan lagi ke Pak Ketua. Itu saja mungkin yang dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sonya Sama-sama yang Pak Suki. sudah yang disampaikan. Pada prinsipnya Esa unggul sudah siap. Yang saya garis bawahi sekali adalah konsumsinya sudah disiapkan. Jadi tenang aja Pak Sapri. Jadi Mantap. sudah siap itu menjadi mantap. Mantap Pak Sugi. Silakan ditindaklanjuti hal-hal apa yang perlu Setiap disiapkan kegiatan untuk gitu enak PSBB. ya. Ya, mudah-mudahan di lain tempat juga demikian Pak Sapri dan Bu Ya, Sonya. amin amin. Ya, berikutnya barangkali Bu Nong, Bu Haji, Bu Nong ada yang siap ingin ya, disampaikan? ADRT. Bu Haji Nong, Terima kasih, Pak. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua APSI Provinsi Banten, beserta rekan-rekan pengurus. Alhamdulillah malam ini kita tetap layar. Alhamdulillah semuanya sehat. Sebenarnya tadi udah disampaikan oleh Pak itu yang tim bedah DRT, hanya ada hal yang harus saya tanyakan. Apakah kami ketika nanti membedah DRT secara utuh, Pak, atau garis besarnya saja? Apakah harus secara utuh, pasal per pasal dijelaskan, apakah hanya garis besarnya saja? Karena waktu yang disediakan sepertinya tidak 45 banyak, menit Bu ya. 45 menit. Hmm. Gimana Gimana Pak Pak Dokter? baiknya? Ya, Pak Dokter? langsung jawab. Ya, Siap, Pak. Baik. Ada pertanyaan lagi nggak, Bu Jinong? Itu aja dulu. Cukup, Pak. Baik. Nah, jadi begini, saya rasa 45 menit atau nanti kan ini waktu kan fleksibel ya Bu ya. Boleh nambah kan, kalau sudah cukup boleh dikurangi kan, itu ini hanya panduan aja. Nanti terserah. Eh, ADART itu kalau nggak salah di ADART APSI itu tidak terlalu rumit ya seperti ADART Ya, PGRI. Kalau nggak salah ya, APGRIM kan rumit ya Bu Jinong ya. lebih banyak, Banyak ya. begitu ya, bertebal-tebal berhalaman. Ini mah apa begitu singkat. Saya rasa nanti Bu Haji dan Pak Saprianto itu pertama mungkin ambil intisarinya ya dari ADART itu apa, sampaikan. Kemudian supaya lebih memastikan pada kami, boleh dibahas juga apa pasal per pasal, ayat per ayat. Saya rasa 45 menit insya Allah cukup dengan dibagi berdua gitu ya. Ya, panel saja Pak ya, Ya fleksibel panel ya. aja, bareng aja di situ. Ya, ya. Sebenarnya Pak Saprianto itu dengan kami sudah sepakat yang akan maju banyak itu Bu Haji. Ya gitu ya Enggak, Mas ya. Pak. Saya justru hanya membantu aja. Moderatornya Pak Rektor ya. Iya, jadi Saya Pak moderator. Jinong itu karena Belum begitu Bidangnya. paham. karena ketua apanya bidangnya itu, maka Ya, Jinong kita tampilkan. Tapi kalau belajar. misalkan nanti kita sandingkan bareng sih sebenarnya Pak Sap ya. Kalau Mm-mm. misalkan Bu Nong misalkan intisarinya nanti Pak Sap pasal demi pasalnya gitu ya Baji ya. Siap, Nah, Pak gitu. Terus Ketua. usul Pak Dokter, Pak Eko, Ya, kalau bisa ada semacam ya apa katanya jawab sifatnya atau FGD yang artinya ada tanggapan dari peserta gitu ya untuk ya, memperkuat ADRT ini. ya. Iya, pasti Pak Ah, kalau itu. ah. Ya, nanti kalau muncul dari peserta tanya jawab, kita beri waktu. Tapi kalau peserta dijelaskan oleh dua pakar ini udah cukup Pak, kami udah paham gimana, kan nggak perlu tanya Iya, jawabnya Baji ya. dibuka kesempatan Siap, maksudnya. siap Pak. Ya, kesempatan tetap kita beri ya Pak ya. Iya, iya. Tapi kalau Ya, oleh dua pakar ini disampaikan mereka termanggut-manggut, wah sangat Pak memadai ini sudah kami paham kan, tidak apa-apa cukup. Gitu Baji ya. ADRT satu juga lagi jangan Pak, bakar. kaitan dengan program prioritas. Ya, Apakah ini nanti tampilnya satu bidang menyampaikan, apakah nanti sekretaris merangkum program dari semua bidang dan disampaikan oleh sekretaris, kemudian mungkin diadakan tanya jawab. ya jadi gini. Pas seperti itu. Bu Haji Ya. nanti kumpul dengan timnya, kan nanti disampaikan tuh tim pengurus
pengurus bidang organisasi itu siapa saja kan Bu Haji ya. Nanti Siap. Iya. ya, dari itu ambil kan program satu. Nah, nanti misalkan bidang peningkatan mutu SMP kan ada ketua bidangnya akan menyampaikan apa, cukup satu aja, satu. Nah, nanti kalau sudah disepakati di tiap-tiap bidang, nanti kan dibagi kelompok tuh Baji, kan nggak Iya. lama lah kalau ngobrol yang gitu, paling 15 sampai 20 menit udah itu dikumpulkan nanti ke sekjen. Nanti sekjen merangkum menyebutkan di tahun 2025 program yang akan kita laksanakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu Bu. Ada Bisa. semacam kayak ini ya Pak, ada semacam sidang komisi sederhana, nanti hasilnya mungkin ditampung ya, Ya, disampaikan yang penting ditampung aja melalui sekjen ya. nanti. Ya, pokoknya dari bidang-bidang ditampung sekjen, nanti dibacakan oleh sekjen atau oleh wakil ketua gitu ya. Kan Pak Sap wakil ketua kita, jadi bisa menyampaikan Pak Sap ya. Allah. Ya Pak, biasanya kalau kita membuat program itu harus dibarengi dengan RAPBO, rencana pembelajaran organisasi. Ya. Jadi program kita tahun ini apa, kemudian di RPBO-nya itu di program kerja bendahara sudah tercantum tahun ini kita prioritas apa, anggarannya berapa. Biasanya seperti itu ya Pak ya. Iya. Memang kemarin ada usulan Bu Sekjen juga bilang begitu Pak, nanti sekalian aja dicantumkan biayanya berapa, didapat dari mana, kan penting itu Baji, didapat dari mana. Betul. Gak apa-apa nanti, jadi misalkan bidang organisasi A gitu kan, nanti biayanya sekian kira-kira didapat dari mana, apa dari iuran anggota atau ada kerjasama seperti ini kita dengan kampus gitu Baji. Ya, Mungkin betul. Baji kerjasama dengan pihak Ya. percetakan atau apa penerbit atau apa, kan bisa aja Baji ya ke depan Ya, dikembangkan. ya Pak Ketua. Terima kasih. Siap. Sudah Bu Haji? Sudah cukup Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Haji. Kalau saya simpulkan dari usulan Bu Haji Enong itu bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya disampaikan secara utuh dan secara garis besar, disesuaikan dengan situasi dan kondisi waktu yang ada. Demikian. Betul? Betul Pak, terima Ya. kasih. Berikutnya barangkali masih ada yang lain yang ingin disampaikan dari peserta yang lain atau dari bidang-bidang yang lain. Silahkan. Kalau tidak ada, nanti saya tutup. Nanti ada tambahan dulu ya Pak Suki. Silahkan Pak Dokter. Saya jawab beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Saprianto. Pertama, memang tentang surat ya Pak Sap ya. Pada waktu itu kita sudah pastikan kegiatan ini kan kegiatan provinsi levelnya Pak ya, supaya membesarkan kita dan membesarkan kampus juga Pak. Yang datang siapa nih? APSI Provinsi Banten, wah kan kayaknya gede gitu Pak. Padahal kan kita kerja bareng provinsi dengan kabupaten gitu. Komitmen di dalamnya kan seperti itu. Makanya suratnya kita buat untuk provinsi. Bukan berarti kami tidak menghormati kabupaten, enggak. Tapi tetap nanti secara operasional, dan kita sudah sepakat Pak Sap ya, untuk sharing pendanaan jika memang memunculkan pendanaan, kita sudah sepakat Bu Haji Ade ya, kalau ini misalkan kegiatan ini berkegiatan keluar dana, nanti habis berapa bagi dua kalau waktu itu tuh. Kan kemungkinan kemarin kan beratnya dikonsumsi Pak ya, tapi konsumsi insya Allah tertangani, jadi sepertinya tidak terlalu berat. Mungkin kalau kita akan ada keluar itu misalkan kan berarti spanduk ya Pak ya. Spanduk, terus nanti untuk yang masang spanduknya dari pihak security di situ biasanya di mana dan sebagainya, mungkin kasih untuk masang spanduk, paling kayak gitu. Kalau misalkan kata Pak Suprianto, Pak Eko gimana kalau kita buat semacam bundle gitu ya, tanda kenang-kenangan dari APSI ke kampus ya kan, nggak terlalu mahal sih, nanti itu biayanya berapa bagi dua gitu Pak ya Pak ya. Jadi mungkin kita paling buat spanduk dan bundle, itu pun kalau memungkinkan gitu ya. Kalau misalkan kata Bapak Ibu nggak perlu bundle ya nggak apa-apa, tapi biasanya Plakat memang ya Pak ya, plakat ya. plakat
plakat gitu kan, plakat sederhana aja lah, Pak Sapya itu nanti bikin aja di Kabupaten Tangerang tuh bentuknya seperti apa, kata-katanya silakan diatur, nanti sampaikan oleh kita provinsi yang menyampaikan, disaksikan oleh Pak Sap sebagai pengurus kabupaten dan pengurus provinsi sekaligus kan. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian acara busonya betul nanti direvisi. Jadi yang disampaikan tadi tuh eh, rundown Direktur. acara dan sebagainya itu nanti oleh Pasap besok di itu lagi di apa? Direvisi lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu susunan pengurusnya kan sebenarnya Bapak Ibu sudah punya ya. Nah, nanti di-share ulang lagi aja nih. Bidang-bidang kan ada bidang organisasi nih buat Jinong, A, B, C-nya atau Bet- siapanya kan sudah ada nih. Bu Haji, Pak Slamet Mugi, Bu Muspiko, Bu Anis Anjani, Bu Murianti, Bu Eha, dan sebagainya. Ini sudah ada bidang kerjasama dan sebagainya. Ini sudah, tinggal nanti orang-orang ini kumpul gitu, Bu. Nah, ditambah nanti yang dari Kabupaten Tangerang kalau memang pesertanya kurang gitu Pak Sap ya. Mm-mm. Jadi intervensi oleh anggota dari Kabupaten Tangerang atau tambah dari Kota Tangerang atau Kota Tangsel. Jadi betul malam ini atau besok kita sudah ngelis nih Pak Sap ya, Pak Mm. Supi ya, ngelis siapa yang pasti akan ikut tanggal 19 yang hadir gitu. Nah, nanti dari jumlah pengurus berapa, nanti kurang dari 80-nya ngambil di Kabupaten Tangerang. Kalau Kabupaten Tangerang masih merasa kekurangan orang juga bisa dari tambah kota Tangerang gitu. Itu Pak Sep ya, kesepakatan kita kan seperti itu. Satu Nah, lagi tentang yang kultum itu belum dijawab Pak Ketua. iya kan belum, saya juga belum jawab. Belum ke Kira-kira situ. udah selesai Pak Ketua. Belum. Kan itu baru tadi Iya, apa tadi susunan pengurus kan tadi khawatir Pak siapa yang datang? Nanti yang datang kan ini Bapak Ibu. harusnya. Ah, ini nanti harus di Japri nih surat undangannya Japri Pak. Kita buat surat undangan lagi Japri nih harus pengurus ini. Harus di Japri jangan diundang secara umum karena kadang-kadang mereka tidak baca WA grup kan. Nah, nanti kita Japri nih satu-satu. Nah, kalau sudah di Japri tidak datang saja, di kemudian list juga tidak menyampaikan dia dianggap kita tidak hadir gitu ya. Nah, kemudian untuk acara Bapak Ibu, ronde acara itu memang betul Pak Sat pernah bilang ke saya, Pak, ini dalam rangka jelang puasa. Memang awalnya juga pertemuan kita itu nadanya bedah ADRT dan ada kultum jelang puasa Pak ya pada waktu Iya, itu ya hasil betul betul. pembicaraan kita di Kopi Darat itu di Serang. Ya saya bilang ketika masuk ke rundown acara saya malah lupa. Nah nanti rundown acara yang dari saya yang saya tampilkan tadi Pak besok direvisi lagi aja oleh Kabupaten Tangerang langsung Pak dieksekusi Pak. Mana yang rubah, mana yang kampus misalkan yang akan memberikan sambutan siapa, apa direktur, apa misalkan Ibu Eka-nya selaku kepala biro marketingnya atau siapa. Nah, itu nanti besok langsung ditulis tangan dulu, kemudian di rumah oleh Bapak langsung ditik. Nah, jadi agenda acaranya yang resmi itu yang buatan Bapak dan tim besok. Kalau kami hanya panduan awal gitu ya. Itu sudah tercover semuanya. Jadi nanti siapa yang akan beri sambutan atau siapa yang akan menyampaikan kondisi kampus itu minta dipastikan ya pasap besok ya dengan Hmm. busonya ya siapa. Kemudian kita mungkin bila perlu bikin surat lagi ya nanti saya bikin surat lagi. Cepet ini yang gitu makan. Sehari juga kita bisa sampaikan. Itu ya. Kalau untuk usulan posisi kultum itu enaknya di mana Pak ya? Apakah Posisi kultum itu di pembukaan aja Pak supaya setelah baca Quran ya? ya secara sebelum doa penutup aja Pak. Sebelum doa penutup ya, setelah sambutan ya? Sebelum doa penutup, nah, nanti kita kultum, setelah kultum baru Doa. nanti ada sambutan dari pihak kampus, mungkin promo atau apa namanya, atau penyampaian program, baru kita visit nanti gitu Pak susunannya Pak. Oh iya, Baru visit kampus, setelah visit kampus baru acara kita nanti iya. yang Oke, 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 oke. raker-raker bedah-bedah itu ada RT, kemudian raker dan sebagainya. Gitu ya Pak? Iya, iya. Oke, terima kasih Pak. Siap. Saya rasa itu hampir sudah kebahas semua nih. Bagi rekan-rekan yang masih belum menyampaikan pendapat,
Mungkin bisa nanti japri-japri ke saya, ke Pak Sap, ke Mbak Jinong, ke Pak Suki, kalau ada hal yang perlu kita tindak lanjuti pada hari hanya. Tapi mulai malam ini, kalau Bu Haji Reni sempat, mungkin sedang kegiatan, tapi kalau sempat mengelis, silakan Bu Haji Reni sebagai sekjen ngelis siapa yang akan ikut. Kalau Bu Haji Reni tidak sempat, Pak Suki selaku wakil sekjen boleh ngelis juga sekarang, malam ini ya. Baru dilanjutkan besok. Jadi udah kita harus gerak cepat, Pak. Iya. Jadi pastikan pengurus APSI itu siapa nih yang bisa gitu ya, dan akan hadir gitu kan ya. Tanpa ada tekanan dari apapun, dari manapun. Pokoknya organisasi kita mah enjoy aja, Pak. Nggak harus tegang, harus apa. Ini kan organisasi yang memang suka dan rela ya. Tidak ada dibayar oleh siapa-siapa kita ya. Berorganisasi karena intinya masih silaturahmi aja kita. Begitu, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Terima kasih Pak Baik. Ketua yang sudah menyampaikan dan sekaligus menyimpulkan apa hasil rapat kerja pada malam hari ini. Kalau saya boleh ulas kembali, yang pertama membahas tentang program kerja selama 1 tahun, kemudian bedah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang ketiga adalah setiap bidang harus memiliki program prioritas minimal 1 bidang atau 1 program yang bisa dilaksanakan. Demikian Bapak dan Ibu, saya selaku moderator, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya pada malam hari ini, dan juga saya memohon maaf apabila ada kata dan ucapan yang kurang Pak, sebentar berkenan. Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, sebentar Pak Suki. Boleh, Mohon boleh. maaf Mangga, ya. mangga. Eh, eh, Mungkin hanya usulan saja Pak Ketua. Ya, Kalau saya pernah baca di ADART yang terbaru itu, untuk rapat kerja provinsi itu kan dihadiri oleh pengurus provinsi, kemudian ada pengurus kabupaten dan kota gitu. Nah, maka sebaiknya untuk mencapai kuota 80 itu lebih baik ditentukan gitu Pak, supaya tidak mendadak gitu. Siapa saja yang harus hadir dari perwakilan pengurus kota kabupaten gitu. Itu aja. ya. Boleh jawab? Langsung Pak. Ya. Jadi gini, tadinya Ya, kan terima kasih Pak. kita kan tadinya efektif efisien. Pada umumnya pengurus APSI provinsi umumnya ya itu adalah pengurus APSI kabupaten kota gitu Pak. Kan pada umumnya gitu. Makanya kita ketika yang hadir di situ sudah pateng merepresentasikan ya pengurus provinsi ya juga pengurus kota Tangerang kan kayak gitu ya. Kita dimudahkan aja cara berpikirnya, cara bertindaknya. Nah, itu kalau kita kumpul di situ semua, Pak, itu ada sekitar 60. Kalau hadir semua 60. Nah, 60 ya. makanya iya 60-an itu ada sekitar 60 lah. Tapi kan kita tahu rekan-rekan ada kesibukan ini, kesibukan itu dan sebagainya. Sebenarnya kalau sudah hadir itu sudah representasi dari kabupaten kota. Memang tidak harus ada yang dari pusat ya Pak ya, kalau nggak salah Pak ya. Tapi kan pemberitahuan kita wajib beritahu. Tidak ada. Kita beritahu aja sifatnya ya, pemberitahuan. Nah, jadi kalau misalkan ternyata rekan-rekan nanti setelah di list cuma ada 50, kan itu maksud Pateng ya, 50, nanti kurangnya dari Ya, betul, mana? betul. Nah, untuk menghindari resiko tingkat jauh dan sebagainya, itu yang paling memungkinkan kan Kabupaten Tangerang, ya, Kota memungkinkan Tangerang. mulai peserta kan, Kabupaten, maksudnya Kota Tangerang dan Kota Tangsel. Nah, mungkin 3 itu. Kok yang lain nggak diajak kan sudah masuk di dalamnya sebagai pengurus provinsi itu umumnya juga pengurus kabupaten kota gitu. Itu Pak ya. Dan ini memang rakernya juga tidak seketat raker Yes. apa? Kalau raker beneran gitu Pak. Ini kan sebenarnya raker dalam istilah terminologi aja ya Pak Sap ya. Nah, Harus sebenarnya beneran Pak. Biar sebenarnya kan keren. kita kumpul lah gitu Pak ya supaya lebih keren diberi label raker gitu Pak. Teng Keren. nggak paham Pak Teng Iya, maksudnya kan ya. Sebenarnya kan kita pertemuan iya, pengurus itu siap. ya. Ya, terima kasih.
Ya Pak Teng ya, makasih ya. Siap. Pokoknya kalau Barangkali kalau Oke, kabupaten bagaimana? kekurangan nanti Makasih banget ya, hubungi Pak. Pak Teng ya Pak Sep ya. Kalau Iya. kabupaten masih kurang hubungi kota, hubungi Tangsel gitu Pak maksudnya. Ya, begitu Pak. Pak Suki, mangga. ya, barangkali masih ada Ya, lagi. makasih Pak. Makasih. Sama-sama. Iya, Kalau tidak ada, mari kita tutup acara rapat persiapan raker yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari nanti. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. alhamdulillah. Oh iya Pak, Pak Sep Terima untuk kasih. pakaian gimana nih Pak Teng? Oh iya, Lupa silakan lupa. Pak. Mungkin pakaian pakai yang kuning ya Pak ya? Boleh Pak. Ya, arsip batik kuning ya Pak ya? Siap, Iya. siap. Yang belum punya kuning pakai yang coklat gitu mungkin Pak Teng. Bila gitu Pak Teng ya. Tapi Iya, kan Ya, antara ya. kuning nah, coklat. gitu. Gimana Bu? Iya, antara dua itu. Ya, Terus boleh kuning. Kuning. Yang nggak punya coklat. ya gitu aja Bu aja ya. Kan supaya kita kelihatan cina nih kompak nih berseragam gitu. Jangan pakai lepis kan nanti kan pakai kaos kan nggak enak ya. Kita pakainya ya pengurus itu silakan batik kuning. Kemudian yang nanti dari kabupaten kota kalau dia tidak punya batik kuning boleh pakai coklat gitu ya Pak Teng ya Pak Sap ya. Ya, oke. Pak. Fleksibel aja lah. Siap, siap, siap. Sudah Pak? Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Monggo Bapak dan Ibu. warahmatullahi Sudah pada Nah, izin ngantuk. live. Izin live. Ya, silahkan. Si. Ya, Izin. Ya, Monggo, monggo. izin ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ya. Waalaikumsalam Pak Safari. warahmatullahi wabarakatuh. makasih Bu Penta Ya, terima kasih Pak Ketua. selalu ya. Sehat selalu ya. Ya, amin. Pak Dokter izin. Siap. Oke, terima kasih banyak. Aduh, Assalamualaikum. makasih Pak Didik, makasih semuanya nih, makasih. Izin Pak Dokter. Ya, Ya, hadir ya Pak Dun ya. Ya, mangga Pak Yosep ya, makasih udah Siap, nih. insya Allah Pak Ketua siap. Ya, Assalamualaikum, izin Pak Ketua Ambu. ya, Bu Hajiman nih, makasih Bu jauh-jauh nih. Sama-sama Dari Pak. Benedict. Insya Allah kalau ada waktu mah hadir. Hadir ya, 19 Ya, kita ramaikan. Di kampus ini tempatnya enak Bu. siap. Hmm. Bu Katuti ada ya? Bu Latifah makasih nih, Cilograng jauh hadir juga. Ya, terima kasih izin live Pak Dokter. Ya, mangga.